Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kalian ketahui anak-anak, pada materi ini adalah materi lanjutan dari subbab yang pertama. Subbab yang pertama yang kita pelajari kemarin, yakni tentang mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad. Dilanjut subbab yang kedua yang kita pelajari kemarin juga, yakni mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nah, untuk materi yang sekarang ini masuk pada subbab yang ketiga. Subbab yang ketiga yang kita bahas ini berkaitan dengan strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah ini kita konsepkan, kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama berkaitan dengan strategi dakwah Nabi Muhammad, itu turun wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 ini, pada wahyu pertama inilah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah untuk diutus menjadi Rasul. Kemudian pada bagian yang kedua, setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, beliau mendapatkan wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Surat Al-Mudaththir ini diperintahkannya Nabi Muhammad, berisikan tentang diperintahkannya Nabi Muhammad untuk mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di bagian yang ketiga, turunlah wahyu lagi, Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai ayat 95. Lalu diikuti turunnya wahyu kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai ayat 215. Pada bagian yang ketiga ini, Rasulullah menerima wahyu tersebut. Beliau kemudian berdakwah secara terang-terangan. Baik, kita awali dari Quran surat Al-Mudaththir, yakni wahyu yang kedua ayat 1-7. Di sini Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya. Dakwah beliau secara tersembunyi-sembunyi ini diawali dari kediaman sahabatnya, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Khuzmi. Disinilah beliau mulai berdakwah untuk mengajak memeluk Islam, atau orang-orang pertama beliau yang terdekat yang pertama kali masuk Islam, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang pertama yang memeluk Islam. Siapakah mereka? As-sabiqunal awwalun ini adalah istri Nabi Muhammad, yakni Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada Islam, orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Pada bagian yang ketiga ini, di bagian yang ketiga ini turunnya surat Al-Hijr dan turunnya surat Asy-Syu'ara. Disinilah Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Beliau mulai berdakwah, mengajak, mengumpulkan seluruh sanak keluarganya,
pertama kali beliau mengajak untuk berkumpul di kaki Gunung Sofa. Ketika beliau sudah mulai mengajak di sini, mengumpulkan para sanak dan kerabatnya ini, salah seorang pamannya sendiri bernama Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Banyak cara yang dilakukan orang-orang kafir untuk menghambat dakwah Rasul ini. Di antaranya mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkan, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Kegagalan kaum kafir Quraisy ini untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam ini dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajaran Muhammad. Lalu Abu Jahal, paman Nabi, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi ini masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi Muhammad. Setelah kafir Quraisy ini gagal melakukan tekanan, kemudian mereka menawarkan harta, tahta, dan wanita kepada Nabi Muhammad untuk membujuk beliau supaya tidak melakukan dakwahnya ini. Nah, disinilah diutus salah seorang kaum Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, "Hai Muhammad, jika kamu menginginkan kekayaan, aku sanggup menyediakannya. Kemudian jika kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu sebagai raja. Dan jika kamu menginginkan seorang wanita yang cantik, saya sungguh akan mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu." Lalu Nabi Muhammad tidak tertarik pada tawaran itu dan terus berdakwah. Pada akhirnya sampailah pada ujung permasalahan kaum kafir Quraisy ini dengan Nabi Muhammad. Ujung permasalahan inilah yang mengakibatkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya ini diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy ini memboikot Bani Muthalib dan Bani Hashim. Bani Muthalib dan Bani Hashim ini adalah marganya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Shib. Apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan boikot itu? Jadi yang dimaksud dengan boikot atau pemulauan, ini di Wikipedia Pak Zaki baca, adalah tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau organisasi sebagai wujud protes atau sebagai satu bentuk pemaksaan. Nah, itu yang disebut dengan pemboikotan. Jika kalian tidak paham, nanti bisa literasi sendiri tentang pengertian boikot atau pemboikotan. Disinilah terjadilah pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy terhadap para jamaahnya, para pengikutnya Nabi Muhammad beserta Bani Muthalib dan Bani Hashim. Isi pemboikotan itu ada 6. Yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat,
kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kuburan. Yang keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan tersebut digantung di dinding Ka'bah oleh kaum kafir Quraisy. Undang-undang pemboikotan ini ditulis oleh salah seorang yang bernama Mansur bin Ikrimah. Lalu setelah semuanya berlalu, setelah 3 tahun lamanya, undang-undang tersebut akhirnya rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, dan lain-lain, sahabat Nabi yang lain-lain, dikarenakan merasa kasihan dengan siksaan kaum kafir Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Baik anak-anak, mungkin saya kira untuk materi yang kelima ini cukup sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.